Halo, perkenalkan, nama saya Alvin Kendak Allo dengan NIM 672019-141. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu OSPF, ACL, NAT, CDP, dan LLDP, dan NTP. Yang pertama, OSPF. Jadi, OSPF merupakan atau Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah autonomous system, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang bersifat routing dan memiliki kesamaan metode serta pola pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. OSPF termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol yang memiliki kemampuan link state dan algoritma Dijkstra yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lain. Dalam operasinya, OSPF menggunakan protokol sendiri, yaitu protokol 89. Kemudian yang kedua adalah ACL atau Access Control List. ACL merupakan pengelompokan paket berdasarkan kategori. ACL bisa sangat membantu ketika membutuhkan pengontrolan dalam lalu lintas network. ACL menjadi tool pilihan untuk pengambilan keputusan pada situasi ini. ACL sederhananya digunakan untuk mengizinkan atau tidak paket dari host menuju tujuan tertentu. Jadi ACL terdiri atas aturan-aturan dan kondisi yang menentukan trafik jaringan. Dan menentukan proses router apakah nantinya paket akan dilewatkan atau tidak. Penggunaan ACL ini paling umum dan paling mudah dimengerti adalah penjaringan paket yang tidak diinginkan ketika mengimplementasikan kebijakan keamanan. Kemudian yang ketiga ada NAT atau Network Address Translation. NAT merupakan sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. NAT pada jaringan komputer berfungsi sebagai translasi IP publik ke IP private atau sebaliknya, sehingga dengan adanya NAT ini, setiap komputer pada jaringan dapat mengakses internet dengan mudah. Adapun kelebihan dari NAT yang pertama adalah dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasa dikenal dengan konflik IP address. Kemudian menghindari pengelamatan ulang pada jaringan tersebut. Kemudian dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Kemudian meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Adapun kelemahan dari NAT ini yaitu menyebabkan keterlambatan proses karena data yang dikirimkan harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Kemudian dapat menyebabkan aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian dengan adanya NAT ini dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Kemudian ada CDP.
atau Cisco Discovery Protocol. Jadi CDP merupakan protokol proprietary yang dirancang oleh Cisco untuk membantu administrator mengumpulkan informasi tentang perangkat yang terpasang secara lokal. Dengan CDP, kita bisa mengumpulkan informasi perangkat keras dan protokol pada perangkat tetangga, yang merupakan informasi penting ketika melakukan troubleshooting dan mendokumentasikan jaringan. CDP ini secara default sudah aktif di semua interface Cisco device. Selanjutnya ada LLDP atau Link Layer Discovery Protocol, yaitu protokol yang berguna untuk mengidentifikasi perangkat satu ke perangkat yang lain dalam suatu jaringan. Dengan mengaktifkan LLDP ini, kita tidak perlu menelusuri koneksi kabel data satu persatu untuk mengetahui konfigurasi pada sebuah jaringan. Sama seperti CDP, LLDP bekerja pada layer 2, tetapi bedanya adalah LLDP ini merupakan vendor netral, jadi dapat di-running semua device, tidak hanya di device Cisco. Yang terakhir ada NTP atau Network Time Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu pada sistem komputer dan jaringan. Proses sinkronisasi dilakukan di dalam jalur komunikasi data menggunakan protokol TCP atau IP dan menggunakan port komunikasi user, Datagram Protocol atau UDP. Sesuai dengan pengertian NTP, maka fungsi NTP adalah mengatur dan menyelesaikan sinkronisasi waktu antara komputer server dengan komputer klien dalam jaringan. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai apa itu OSPF, ACL, NAT, CDP, LLDP, dan NTP. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan dalam memberikan penjelasan dari OS apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih.